Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan. Outline. Definisi. Fungsi utama. Syarat kotak P3K. Jenis kotak P3K. Jumlah kotak P3K. Tujuan. Menerapkan syarat kotak P3K. Mengetahui jenis kotak P3K. Menerapkan isi kotak P3K berdasarkan aturan. Menempatkan kotak P3K dengan tepat. Melakukan inspeksi kotak P3K. Memahami perbedaan tas P3K dan kotak P3K. Definisi. Salah satu fasilitas P3K berupa wadah yang berisi peralatan dan bahan medis dasar yang digunakan untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K sebelum korban memperoleh penanganan medis lanjutan. Fasilitas P3K. A. Ruang P3K. B. Kotak P3K dan isi. C. Alat evakuasi dan alat transportasi. D. Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. Fungsi utama P3K. Menyelamatkan nyawa. Mencegah kondisi memburuk. Mengurangi tingkat keparahan cedera. Menjadi bagian sistem tanggap darurat K3. Syarat kotak P3K. Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa. Berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau. Jenis kotak P3K. Jumlah kotak P3K. Prinsip penentuan. Jumlah tenaga kerja, luas area, jarak tempuh ke kotak P3K, tingkat risiko. Praktik baik. 1 kotak P3K untuk setiap 25 pekerja, tambahan untuk area berisiko tinggi, tambahan untuk lokasi terpencil. Auditor biasanya meminta justifikasi tertulis penentuan jumlah kotak P3K. Justifikasi jumlah dan penempatan kotak P3K. Latar belakang. Dalam rangka memenuhi kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja K3, serta memastikan kesiapsiagaan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K di tempat kerja, perusahaan wajib menyediakan kotak P3K yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun penempatannya. Justifikasi ini disusun sebagai dasar teknis dan administratif yang dapat dipertanggungjawabkan kepada auditor internal, auditor eksternal, maupun pengawas ketenagakerjaan. Dasar hukum dan standar acuan. Justifikasi ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Permenaker Trans Nomor PER 15-Men-8-2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SMK3. ISO 45001-2018, Klausul 7.2, Kompetensi, 7.3, Kesadaran, dan 8.2, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat. Hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko, IBPR, HIRDC, Perusahaan. Prinsip penentuan jumlah kotak P3K. Penentuan jumlah kotak P3K dilakukan berdasarkan prinsip berikut. Jumlah tenaga kerja aktif, luas area kerja dan sebaran lokasi kerja, tingkat potensi bahaya dan risiko kecelakaan, jarak tempuh maksimal menuju kotak P3K, respon cepat, karakteristik pekerjaan, kantor, produksi, lapangan, pekerjaan berisiko tinggi. Sebagai praktik yang diterima secara umum dan sejalan dengan Permenaker Trans PER 15-Men-8-2008, disediakan minimal 1 kotak P3K untuk setiap 25 pekerja. Ditambahkan kotak P3K khusus pada area dengan risiko tinggi, meskipun jumlah pekerja relatif sedikit. Data dasar perusahaan. Jumlah tenaga kerja, jumlah shift kerja, luas area kerja,
Jumlah area operasional, jenis kegiatan utama. Justifikasi jumlah kotak P3K. Berdasarkan data di atas dan mempertimbangkan distribusi tenaga kerja serta potensi bahaya, maka ditetapkan. Prinsip penempatan kotak P3K. Penempatan kotak P3K ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut. Mudah terlihat dan mudah dijangkau oleh pekerja. Waktu akses maksimal kurang dari 30 detik dari lokasi kerja. Tidak terkunci dan tidak terhalang peralatan atau material. Dekat dengan area berisiko tinggi. Terlindung dari panas, kelembapan, dan kontaminasi bahan berbahaya. Justifikasi penempatan kotak P3K. Penanggung jawab dan pengendalian. Setiap kotak P3K berada di bawah pengawasan petugas P3K yang telah ditunjuk secara tertulis dan memiliki kompetensi P3K. Petugas bertanggung jawab atas pemeriksaan rutin isi kotak P3K, pengisian ulang setelah digunakan, pencatatan penggunaan, pelaporan kondisi kotak P3K. Penutup. Dengan justifikasi ini, jumlah dan penempatan kotak P3K telah ditetapkan secara sistematis, berbasis risiko, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini digunakan sebagai bagian dari sistem manajemen K3, serta bukti kepatuhan perusahaan dalam audit internal, audit SMK3, maupun pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan. Disusun di tanggal, disetujui oleh jabatan. Isi kotak P3K. A. Peralatan wajib. B. Penyesuaian risiko, risk-based. Kotak P3K wajib disesuaikan dengan potensi bahaya kerja, jenis industri, jumlah pekerja, lokasi kerja, lapangan, ketinggian, ruang terbatas, listrik, kimia. Contoh tambahan. Pekerjaan listrik, salep luka bakar, laboratorium, eye wash portable. Ruang terbatas, pocket mask CPR. Penempatan kotak P3K. Prinsip penempatan. Mudah dijangkau, kurang dari 30 detik, terlihat jelas, tidak terkunci, dekat area risiko, tidak terpapar panas, lembab, atau bahan kimia. Ketentuan teknis. Diberi tanda P3K, warna hijau plus simbol putih, dipasang di dinding ambil-ambil 125 cm dari lantai, lokasi diketahui seluruh pekerja, contoh lokasi, workshop, gudang, area produksi, kantor, pos keamanan, kendaraan operasional jika relevan. Penanggung jawab kotak P3K. Petugas P3K, ditunjuk secara tertulis, telah mengikuti pelatihan P3K bersertifikat, namanya ditempel di dekat kotak P3K. Tugas: melakukan pertolongan pertama, memeriksa isi kotak, mengisi ulang, mencatat penggunaan, melaporkan kondisi kotak P3K. Inspeksi kotak P3K. Frekuensi: minimal 1 bulan sekali, setelah digunakan, setelah kejadian darurat. Bukti audit: form inspeksi, tanggal dan paraf pemeriksa, tindak lanjut. Checklist inspeksi: kelengkapan isi, kondisi kemasan, masa kadaluarsa, kebersihan, ketersediaan APD, sarung tangan, masker, buku catatan P3K tersedia. Pencatatan penggunaan kotak P3K. Wajib tersedia buku catatan P3K, berisi tanggal kejadian, nama korban, jenis cedera, tindakan P3K, petugas P3K, rujukan jika ada. Fungsi: bukti kepatuhan hukum, analisis kecelakaan,
Input HIRA DC, data kesehatan kerja. Temuan audit umum. Isi tidak lengkap, obat oral disimpan, kadaluarsa, tidak ada petugas P3K, tidak pernah diinspeksi, tidak ada pencatatan, lokasi tidak diberi tanda. Praktik baik. Standarisasi kotak P3K per area, inspeksi terjadwal dan checklist, simulasi P3K, integrasi dengan emergency response, review tahunan sesuai perubahan risiko. Perbedaan kotak P3K dan tas P3K. Kapan tas P3K wajib digunakan? Tas P3K wajib tersedia pada kondisi berikut. Pekerjaan lapangan atau proyek, pekerjaan berpindah lokasi, pekerjaan di area terpencil, pekerjaan ketinggian, pekerjaan ruang terbatas, kendaraan operasional, tim tanggap darurat. Temuan audit umum. Hanya tersedia tas P3K, tidak tersedia kotak P3K tetap. Temuan. Perbedaan isi, contoh praktis. Isi kotak P3K, area produksi, kasa steril banyak, perban berbagai ukuran, plester gulung, antiseptik botol besar, sarung tangan beberapa pasang, buku catatan P3K. Isi tas P3K, lapangan, kasa steril terbatas, perban elastis, plester strip, antiseptik spray atau sachet, sarung tangan 1-2 pasang, masker CPR, senter kecil, gunting lipat. Praktik baik, best practice. Kotak P3K, standar per area, tas P3K, standar per tim atau petugas. Keduanya tercantum dalam SOP P3K, diinspeksi, dicatat penggunaannya, ditunjuk penanggung jawabnya. Red flag audit yang sering terjadi. Tas P3K dianggap pengganti kotak P3K. Isi tas sama persis dengan kotak tanpa penyesuaian. Tas P3K tidak pernah diinspeksi. Tidak ada bukti pencatatan penggunaan tas P3K.